Jadilah Anda anak keturunan siapa saja, yang penting berakhlak. Nanti kalau kalian berakhlak, suku mana saja akan muji Anda. Percuma ngaku zuriyah Rasul tapi akhlaknya tidak mencerminkan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau mendengar nama Habib itu gemeter saya itu. Kenapa? Ya terkesan di mata saya orang yang alim, tawadu, rendah hati, sopan, ramah, lemah lembut, bahkan dermawan. Itu yang saya tahu waktu saya masih sanawiyah. Tapi kok sekarang luar biasa ini. Kebalikannya. Malah kebalikannya. Astagfirullah. Kalau memang Anda benar-benar yakin sebagai cucunya Nabi, maka debatlah dengan Kiai Iman. Dan kami menghimbau kepada Habib Rizik agar kalau memang tidak mengerti masalah Wali Songo, jangan bicara Wali Songo. Kami sebagai keluarga besar dari Sunan Ampel, bahwa Sunan Ampel dalam manuskrip keluarga-keluarga kami, dan kami menghimbau para alami tidak usah mengurusi makom-makom daripada Wali Songo. Itu adalah wilayah daripada keluarga Wali Songo. Jangan kemudian ikut-ikutan, ikuti hiasi apa saja makom daripada nenek moyang mereka sendiri. Kami tidak memperbolehkan makom-makom daripada keluarga-keluarga Wali Songo kemudian bias sebagaimana kelenteng. Kami mohon para Habib Taufik untuk berdebat dengan Kiai Iman dan Habib Rizik, jangan membicarakan untuk Wali Songo. Dan saya tunggu permintaan maaf dari Habib Taufik. Saya melihat fenomena yang terjadi akhir ini masih berkaitan dengan ada satu kelompok yang merasa nasabnya lebih unggul dari kelompok lain. Padahal sesungguhnya di Al-Quran jelas, koridornya jelas, barometernya jelas, bahwa kemuliaan seseorang bukan dari nasab. Ya Yohanes, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami jadikan kalian dua jenis, tidak ada jenis ketiga. Yang pertama jenis laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Esensinya lita'arafu, untuk saling mengenal, sharing, mengenal kearifan lokal masing-masing. Kemudian yang lebih hebat lagi, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling takwa, bukan dari mana kita berasal. Saya tutup dengan sebuah syair. Dulu guru saya waktu saya sanawiyah memberikan syair begini atau makalah. Kunibna man syi'ta waqtasib adaban yakfika mahmudu anin nasabi. Jadilah Anda anak keturunan siapa saja, yang penting berakhlak. Nanti kalau kalian berakhlak, suku mana saja akan muji Anda. Percuma ngaku zuriyah Rasul tapi akhlaknya tidak mencerminkan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kami kecewa sebenarnya. Dulu waktu saya masih sanawiyah, kira-kira 1986 lah. Itu kalau mendengar nama Habib itu gemeter saya itu. Kenapa? Ya terkesan di mata saya orang yang alim, tawadu, rendah hati, sopan, ramah, lemah lembut, bahkan dermawan. Itu yang saya tahu waktu saya masih sanawiyah. Tapi kok sekarang luar biasa ini. Kebalikannya. Malah kebalikannya. Astagfirullah. Ya, sekali lagi saya bicara soal oknum ya, karena saya nggak punya kompetensi untuk bicara seperti Kiai Iman. Karena beliau memang pakarnya dalam budi nasab. Itu aja ya, buat Baklawi, tegakkan moralitas di tengah bangsa ini. Lihat pencipta lagu bangsa kita ini ya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, moralitasnya dulu bangun, baru kemudian moral, baru kemudian pembangunan fisik.
Kalau pembangunan fisik yang dikedepankan sementara moral tidak, hancur bangsa ini. Nggak salah itu pencipta lagu bangsaan kita, W. Supratman, kali lagi saya katakan, bangunlah jiwanya dulu bangun, moralitasnya dulu bangun. Innamal umamu akhlaqum ma baqiya, painhum dhahabat akhlaqum dhahabu. Hanya satu bangsa akan tegak kalau moralitasnya ada, kalau akhlaknya ada. Tapi kalau akhlaknya sudah tidak ada, moralnya sudah tidak, akan rusak, akan hilang bangsa itu. Ini nasihat yang luar biasa. Jadi bersama kita jangan merasa kita ini adalah satu trah yang paling unggul. Kita semua sama, kemanusiaan yang adil dan beradab. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari pers yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para kiai. Di sini saya atas nama Ketua Jam'iyah Wali Songo Nusantara, kami menghimbau agar polemik nasab ini diselesaikan. Selesaikannya bagaimana? Anjuran kami adalah karena ini adalah berkaitan dengan Alawi, maka dilaksanakanlah debat, yaitu antaranya Kiai Imaduddin Usman Al-Abbadani dengan Ketua Robito, yaitu saat ini adalah dengan Habib Taufik. Setuju. Kalau memang Habib Taufik tidak mau berdebat dengan Kiai Imad, maka saat itu Jam'iyah atau dari pribumi ini kemungkinan besar tidak mengakuinya, lambat laun. Ingat, kalau memang Anda benar-benar yakin sebagai cucunya Nabi, maka debatlah dengan Kiai Imad. Dan kami menghimbau kepada Habib Rizik agar kalau memang tidak mengerti masalah Wali Songo, jangan bicara Wali Songo. Kami sebagai keluarga besar dari Sunan Ampel, bahwa Sunan Ampel dalam manuskrip keluarga kami adalah putra dari Ibrahim As-Samarqandi. Ibrahim As-Samarqandi putra dari Jumadil Kubro, bukan putra daripada Sunan Ampel, bukan putra dari Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik, ya. Dan kami menghimbau para Alawi tidak bisa mengurusi makom-makom daripada Wali Songo. Itu adalah wilayah daripada keluarga Wali Songo. Jangan kemudian ikut-ikutan, ikuti, hiasi apa saja makom daripada nenek moyang mereka sendiri. Kami tidak memperbolehkan makom-makom daripada keluarga-keluarga Wali Songo kemudian dihias sebagaimana kelenteng. Kami mohon para Habib Taufik untuk berdebat dengan Kiai Imad dan Habib Rizik, jangan membicarakan untuk Wali Songo. Dan saya tunggu permintaan maaf dari Habib Taufik. Terima kasih.